Apa pendapat Ustadz tentang Ustadz yang berpoligami? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Berapa orang? Masna wa sulasa wa ruba'. Tak ada nyuruh bini satu. Masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup adil, fawahidah, satu saja cukup. Kalau sanggup adil, maka dua. Undang-undang hukum kompilasi hukum Islam Indonesia tidak boleh berpoligami sebelum izin istri pertama. Istriku, izinkan abang nikah lagi. Ini suratnya, tolong kau tanda tangan. Ditanda tangan aku yang bertanda tangan di bawah ini. Aku ikhlas suamiku nikah lagi. Dibawalah ke pengadilan. Sampai di pengadilan hakim mensahkan, barulah Pak Kua bisa menikahkannya lagi. Nah, masalahnya apakah ada istri yang rela suaminya nikah lagi? Ada? Di mana? Di Pekanbaru. Ada seorang Ustadz Somad, tengok Ustadz itu pergi undangan. Itu bini pertama, itu bini kedua. Loh, kok bisa dia nikah? Yang menikahkan bini kedua itu bini pertama. Kenapa bisa begitu? Karena bini pertama itu tak tahan. Suami ini 300 tenaga kuda. Daripada suamiku berzina, kata dia. Tak ikut nikah. Adakah Ustadz punya keinginan berpoligami? Niat ada, belum sampai lagi. Enggak, tak ada, bercanda. Satu aja ditinggal-tinggal, lagi. Apa hukum mengqadha salat yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu? Bolehkah mengqadha salat di waktu yang diharamkan? Sembayang yang tinggal lama-lama dulu mesti diqadha. Wajib salat umur berapa? 10. Sekarang umur berapa? 30. Sembayang tinggal berapa lama? 20. Maka qadha lah 20 tahun. Bagaimana caranya? Setiap selesai salat langsung qadha. Contoh, habis salat maghrib nanti langsung qadha. Bagaimana caranya? Usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadha'an. Habis isya, usolli fardal isya arba'a raka'atin qadha'an. Berapa lama? Qadha 2017, lunas 2037. 20 tahun tinggal. Bagaimana dengan habis asar, dengan habis subuh? Bolehkah langsung qadha? Boleh. Tapi ini waktu terlarang, haram salat. Haram salat kalau tak ada sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Sebab ada orang mati, salat jenazah setelah asar, boleh. Sebab masuk masjid, habis asar masuk masjid, salat apa? Tahiyatul masjid, boleh. Sebab qadha. Yang tak boleh salat sunat mutlak. Salat tak ada sebab baru tak boleh, haram. Apabila anak perempuan telah lahir, bolehkah kita kurban atas nama anak perempuan tersebut, sedangkan anak tersebut belum diakikahkan? Mana yang lebih dulu, kurban atau akikah? Tengok hari keberapa. Kebetulan anaknya lahir semalam. Semalam anaknya lahir, hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka hari Ahad nanti langsung akikah. Karena akikah yang lebih dulu. Ambil duit 2,5 juta, belikan kambing, akikah. Nah, kebetulan anaknya lahir tanggal 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10, akikah apa kurban? Kurban tanggal 10 otomatis dapat akikah. Bagi yang hamil, coba setting lahir tanggal 3. Nanti pas tanggal 10 langsung kurban. Maka langsung kurban, automatically langsung dapat akikah. Nah, sekarang masih hamil Pak Ustadz. Terus anaknya lahir pas malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akikah apa kurban? Kurban. Karena akikah belum masuk, kurban dulu. Tapi nanti setelah 7 hari ada duit, baru akikah. Bapak Ibu, sekarang
Umur berapa? 30. Sudah akikah? Belum. Mana yang duluan? Kurban. Karena akikah kita itu tanggung jawab ayah kita, bukan tanggung jawab kita. Kita kurban tanggung jawab diri kita terhadap diri kita. Ada duit, kurban. Tapi nanti setelah kurban ada duit 2,5 juta, beli kambing, akikahkan diri sendiri. Boleh. Baca buku saya 37 masalah populer, download dari Play Store gratis. Boleh mengakikahkan diri setelah dewasa. Tapi kalau umur 30-40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Oh, 40 minta marhaban. Minta cukur rambut pula tuh. Ustadz, bagaimana caranya kita bersahabat dengan salafi wahabi? Mereka kerap kali bersama-sama kami dalam pelaksanaan ibadah yang sepaham, tapi dalam perbedaan mereka terkadang memaksanya. Salafi ini dia tidak selevel. Ada yang level kelas ekonomi, ada VIP, ada VVIP. Kalau yang kelas ekonomi saya banyak berkawan. Dia tak ngurus saya tak ngurus dia. Kami tetap lana a'maluna walakum a'malukum, tetap bisa berkawan. Tapi ada yang level atas, ini menyalah-nyalahkan saja. Somat tak berjanggut, somat tutup kaki celana, somat banyak salah sajalah kita nih. Maka kalau yang level bawah tadi bisa kita berkawan. Level yang atas tadi tak bisa, karena asyik menyalah-nyalahkan kita saja. Nah, Bapak Ibu ingatlah, dia ini level ekonomi apa VIP apa VVIP? Siapa sebenarnya Imam Ja'far Shadiq? Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Imam Ja'far Shadiq. Ulang balik Pak Ustaz, tak ingat lagi. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin namanya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya murid namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi murid Ja'far Shadiq. Ya. Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi ulama S1, S2, S3 dari Al-Azhar Mesir. Buku fikih dia, fikih zakat 2 jilid sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jabatannya Ketua Ikatan Ulama Sedunia. Kantornya di Doha, ibu kota Qatar. Masih hidup, ulama paling tua sekarang. Imam Hasan Al-Basri, Makkah, di atasnya Madinah, di atasnya Mesir, sebelah atasnya lagi negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Ke kanan Irak. Di Irak ini ada kota namanya Basrah. Basrah, Kufah, Baghdad. Di Baghdad ada imam namanya Imam Ahmad bin Hambali. Namanya ditulis di situ. Itu dia, Al-Imam Al-Hambali. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hambali. Oh, ini pengagum Imam Hambali ini masjid. Di situ Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki. Imam Syafi'i kuburnya di Mesir, Imam Hambali kuburnya di Baghdad, Imam Hanafi kuburnya di Kufah, Imam Maliki kuburnya di Madinah. Imam Hasan Basri di Basrah. Al-Basri Basrah, Al-Makki Makkah. Orang Makkah Al-Makki, orang Basrah Al-Basri, orang Madinah Al-Madani, orang Bintan Al-Bintani. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in. Nabi, yang jumpa dengan Nabi, sahabat. Yang jumpa dengan sahabat, tabi'in. Imam Hasan Basri bukan sahabat Nabi, tapi dari kalangan generasi ketiga. Nabi, sahabat, tabi'in. Siapa sebenarnya yang harus dipanggil Habib? Hub, cinta. Habib, orang yang ku cinta. Kalau laki-laki, ya Habibi. Kalau perempuan, ya Habibati.
sayang kepada Nabi Muhammad SAW, sayang kepada cucunya Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Nabi memeluk cium Hasan Husain, keturunan Hasan Husain tadi itulah dipanggil Habib. Habib Rizik Syihab, Habib Zainal Abidin, Habib Fulan, Habib artinya orang kami cinta karena kami sayang kepada datuknya, kami juga sayang kepada cucu-cucunya. Kita sayang kepada mereka karena mereka membawa Islam ke bumi Melayu. Kita sayang kepada mereka karena mereka mendekatkan taat kepada Allah. Kita sayang kepada mereka karena mereka memperjuangkan agama yang dibawa datuk mereka, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab? Zahirnya kita tahu, batinnya wallahu alam. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menengok zahir, batin urusan Allah SWT. Zahirnya ketika orang tak berani membongkar diskotik, ketika orang tak berani menghancurkan kebatilan, dia tegak membawa bendera ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan Allah memberinya umur panjang, badan sehat insyaallah. Kalau kau tak berani menegakkan kebenaran, maka jangan kau tepuk tangan terhadap kemungkaran. Pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau kau tak berani menegakkan kebenaran, jangan kau bertepuk tangan menengok kemungkaran. Ini orang sekarang sudahlah tak berani macam Habib Rizik, ngejek-ngejek Habib Rizik pula. Siapa sebenarnya Raja Salman? Tahun 1924 muncullah kerajaan Saudi Arabia. Siapa yang menegakkan kerajaan Saudi Arabia? King Abdul Aziz. Apa hubungan King Abdul Aziz dengan Salman? Salman punya abang yang digantikannya meninggal, namanya Abdullah. Abdullah punya abang yang digantikannya meninggal, namanya Fahad. Fahad punya abang digantikannya namanya Khalid. Khalid punya abang yang digantikannya namanya Faisal. Faisal punya abang yang digantikannya namanya Su'ud. Su'ud punya ayah yang digantikannya. Itulah dia King Abdul Aziz. Sekarang raja yang ketujuh. Kalau Salman ini meninggal akan digantikan oleh adiknya Naif bin Abdul Aziz. Kalau Naif nanti meninggal akan digantikan oleh cucu Abdul Aziz, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kenapa Ustaz ingat? Itu aja isi ceramah saya tiap hari. Siapa sebenarnya? Habis waktu. Habis waktu kita. Nanti kita di manalah bisa kita sambung yang banyak nih. InsyaAllah saya bawa ni balik, nanti kita buatkan video. Saya bawa ni balik, nanti saya buatkan video tanya jawab yang tertunda oleh-oleh dari Bintan. Ini saya masukkan ke plastik, nanti saya bawa ke rumah. Saya bilang sama orang di rumah, apa tu? Oleh-oleh dari Bintan. Saya ingat. Terbuatkan videonya insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.